ya. Kita cara analisis. Yang pertama adalah cara keseimbangan titik simpul. Dengan cara keseimbangan titik sekali pertemuan yang sama, karena ini yang saya juga sebenarnya sama dengan waktu kita belajar fisika mengenai keseimbangan titik keseimbangan titik. Sini adalah namanya keseimbangan titik simpul. Ya. Kalau fisika soalnya per titik pada satu titik terjadi beberapa gaya atau beberapa dan satu titik ada beberapa gaya yang berbeda, baik gaya yang luar untuk syaratnya sama. Untuk syaratnya Maaf Pak, izin. Untuk suaranya masih kecil Pak, nggak terlalu kedengaran. Kecil. Iya Pak. Sudah besar? Masih belum Pak. Halo, kedengeran enggak? Kedengaran Pak, lumayan. Ya. Sudah Mbak? Kedengeran enggak? Enggak kedengeran ya? Sudah Pak, jelas Pak. Lumayan Pak, udah lumayan besar. Oke ya, kita lakukan. Cara analis keseimbangan titik, keseimbangan titik simpul. Jadi di sini nanti cara kerjanya adalah tujuannya setiap titik simpul. Jadi setiap titik simpul dalam suatu perkiraan kita potong, ya. Kita potongnya bulat ya. Jadi titik simpulnya itu kita lepas. Ya. Cara ini sama dengan waktu kita belajar di semester 1 mengenai mata kuliah fisika mengenai keseimbangan titik. Ya. Jadi ini caranya setiap titik simpul kita potong sehingga titik simpul itu bisa kita lepas. Ya. Titik simpul kita lepas. Nah, terus semua gaya, baik gaya luar maupun gaya dalam pada titik simpul tersebut kita gambarkan. Nah, di situ biasanya ada sebagian gaya, baik gaya luar maupun gaya dalam, membentuk sudut terhadap garis horizontal. Ya. Jadi di situ karena selatan harus horizontal, sesudah saya potong, saya ambil titik simpulnya, saya tempatkan pada suhu XY. Ya, sampai suhu XY ini hanya untuk mempermudah perhitungan. Ya, jadi sesudah kita potong setiap titik simpulnya, ya, kita ambil, kita tempatkan pada suhu XY, ya, suhu XY. Gaya yang horizontal kita tempatkan pada suhu titik,
Gaya yang vertikal kita tempatkan pada sumbu Y. Gaya yang membentuk sudut, kita uraikan dulu, ya. Kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y, ya. Sehingga syarat keseimbangan sebetulnya hanya ada syarat satu, jumlah gaya-gaya yang bekerja pada titik simpul sama dengan 0. Ya, karena itu agak sulit. Sulitnya gimana? Sulitnya adalah gaya yang membentuk sudut terhadap horizontal. Maka itu diuraikan dulu pada sumbu X dan sumbu Y. Maka syaratnya ada dua, jadi dua. Jumlah gaya-gaya yang horizontal sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan jumlah gaya-gaya yang vertikal sama dengan 0, atau sigma V sama dengan 0. Itu syarat. Apa namanya? Teorinya itu aja. Ya misalkan aja, kita misalkan, ya, kita punya ini, ya, kita punya titik simpul itu, saya anggap aja di titik simpul, ya, titik simpul pada suatu kontur serangga saya potong, ya, saya tempatkan pada sumbu XY, ini XY, ya. Pada titik simpul itu ada P membentuk sudut gaya P itu P berarti gaya luar, P gaya luar, ya. S1 itu gaya batang, S2 gaya batang, S3 juga gaya batang, ya. P membentuk sudut, ya, membentuk sudut kita. S2 membentuk sudut terhadap sumbu X adalah alfa. S1 membentuk sudut beta, dan S3 membentuk gamma, ya, gamma. Ini, ya. Jadi gaya-gaya itu, ya, untuk menghitung sudutnya usahakan selalu mulai dari sumbu X, ya. Sebetulnya kita tinjaunya adalah sumbu X positif, mulainya dari sumbu X positif, ya. Akan tetapi untuk mempermudah, maka sudutnya kita tinjau terhadap X positif maupun X negatif. Jangan kamu ambil dari sumbu Y, ya. Maka di situ S2 terhadap sumbu X alfa, S3 terhadap sumbu X gamma, S1 terhadap sumbu X negatif. Nah, di sini, ya. S1 terhadap sumbu X negatif, ya, beta, dan P terhadap sumbu X negatif. Theta, ya, theta. Ya, P. Nah, di sini gaya-gaya yang membentuk sudut terhadap sumbu X, ya, maka kita uraikan dulu menjadi PX dan PY serta SX dan SY, ya. Jadi di sini P diuraikan menjadi PX dan PY, S1 menjadi S1X dan S1Y, S2 menjadi S2X dan S2Y, S3 menjadi S3X dan S3Y, ya. Oke. Perlu perhatikan di sini arah, ya, arah gayanya, arah arah dari elemen gayanya S1X dan S1D, ya. Ini, ya. Jadi kita lihat arahnya, ya. S1 arahnya ke kanan, maka S1X arahnya ke kanan, dan S1Y arahnya ke atas. P arahnya ke bawah, ya, P arahnya ke bawah pada pada kuadran kedua, maka PX arahnya ke kanan, PY arahnya ke bawah. S2 pada kuadran 1 arahnya ke bawah, ya, ke bawah ini, maka S2Y arahnya ke bawah,
S2X arahnya ke kiri. Begitu juga untuk S3. Nah, ini. Jadi kalau gaya-gaya, baik gaya luar maupun gaya batang, sudah diuraikan, maka gaya itu kita anggap sudah tidak ada. Ya. Jadi P, S1, S2, S3, ya kalau kita sudah uraikan ke sumbu X dan sumbu Y, maka P, S1, S2, S3 kita anggap tidak ada. Ya, anggapan kita nggak ada. Karena apa? Karena sudah diuraikan. Ya, oke. Itu kalau sudah diuraikan, maka kita jumlahkan. Ya, jumlah gaya-gaya yang horizontal yaitu adalah apa? PX, S1X, S2X dan S3X itu sama dengan 0 kalau kita jumlahkan sama dengan 0. Yang vertikal PY plus S1Y plus S2Y plus S3Y sama dengan 0. Yang perlu diperhatikan adalah semua gaya itu nilainya positif. Tidak ada gaya yang nilainya negatif. Ya, saya ulang lagi. Semua gaya, ya, gaya apapun itu nilainya positif. Tidak ada gaya yang nilainya negatif. Akan tetapi gaya arahnya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, untuk membedakan arah ke kiri dan arah ke kanan, arah ke atas dan arah ke bawah, maka digunakan tanda positif dan negatif. Ya. Jadi tanda negatif itu hanya digunakan untuk arah, bukan besarnya gaya, tapi arah gaya. Karena apa? Karena semua gaya nilainya positif. Jadi nanti di situ ada positif negatif hanya untuk menentukan arah. Kalau gayanya arah ke kanan kita anggap positif, ke kiri kita anggap negatif. Atau ke kiri kita anggap positif, ke kanan kita anggap negatif. Ke atas kita anggap positif, ke bawah kita anggap negatif. Ya, tapi besarnya tetap sama. Ya, jadi di situ nanti positif dan negatif hanya untuk menentukan arah. Nah, ini misalkan aja ini ya. Jadi kalau ini apa gaya-gaya ini sudah kita uraikan, P sudah P dan PY, S1 S1X S1Y, S2 ada S2X S2Y dan S3 ada S3X ada S3Y. Kalau berarti ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, yang terhadap sumbu X ya berarti S1X itu sama dengan S1 cos beta. S2 kalau kita uraikan ke sumbu Y berarti S2Y itu sama dengan S2 sin alfa. Ya. S2X maka S2 cos alfa dan sebagainya. Jadi nanti yang apa yang mengandung unsur x semua ya S1x, S2x, px, S3x ya, itu maka mengandung unsur cosinus. Ya, cosinus. Nah, yang vertikal atau sumbu Y S2Y, PY, S1Y dan S3Y itu Y-nya itu berarti harus vertikal, maka perkaliannya adalah sinus. P sinus
S1 sinus, S2 sinus dan sebagainya. Ini kan ini kalau sudah maka untuk yang horizontal, untuk yang horizontal ini kita jumlahkan ini horizontal ini kita jumlahkan. Jadi kita jumlahkan. Di sini ada S1X, ada PX, ada S2X dan ada S3X. Ya, di sini S1X arahnya ke kanan, PX arahnya ke kanan, S2X arahnya ke kiri, S3X arahnya ke kanan. Jadi kita jumlahkan. Jadi jumlahnya adalah sigma H sama dengan 0, S1X ditambah PX ditambah S2X ditambah S3X sama dengan 0. Ya, oke ini. Ini rumus umumnya. Nah, sekarang karena S2X arahnya ke kiri, berarti arahnya negatif. Ya, kita anggap yang ke kanan positif, ke kiri negatif, sehingga sigma H sama dengan 0 atau sigma X sama dengan 0, maka S1X plus PX min S2X plus S3X sama dengan 0. Ini. Ya. Terus yang vertikal sekarang. Yang vertikal. Ini. Yang ini, ya, vertikal ini. Kita jumlahkan juga, ya. S1X arahnya ke atas, S1Y arahnya ke atas, S3Y arahnya ke bawah, PY arahnya ke bawah, S2Y arahnya ke bawah. Ya, oke. Rumus umumnya sigma V sama dengan 0 atau sigma Y sama dengan S1Y ditambah S3Y ditambah PY ditambah S2Y sama dengan 0. Ya, itu rumus umumnya. Ya, jadi rumus umum itu belum melihat arahnya. Ya, oke. Sekarang kalau kita lihatnya ke atas kita anggap positif, ke bawah kita anggap negatif, sehingga sigma V sama dengan 0 atau sigma Y sama dengan 0. Ya, ke atas kita anggap positif, ke bawah kita anggap negatif, maka S1Y min S3Y min PY min S2Y sama dengan 0. Ini. Ya. Oke, ini adalah teorinya. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Silakan ada yang tanya. Oke, kalau enggak kita teruskan, ya kita teruskan. Ya, kalau enggak ada kita ke contoh ya. Ini teorinya sudah, ini teorinya ini aja, dan juga ini saya kan hanya mengulang di semester 1 sudah ada, yaitu mata kuliah fisika materinya adalah keseimbangan titik. Itu rumusnya ini, ya. Oke, silakan kalau ada yang tanya. Silakan ada yang tanya. Mungkin belum ada, Pak. Oke, belum ada. Oke, kalau nggak ada kita ke contoh soal. Nah, karena ini adalah apa namanya jalan dan jembatan, tidak apa-apa ya. Saya contoh pertama, saya gunakan konstruksi rangka kuda-kuda dulu. Konstruksi rangka kuda yang paling sederhana sehingga mudah dipahami. Ya, saya ulangi. Contoh yang pertama, saya gunakan kuda-kuda ya. Ini kuda-kuda, konstruksi rangka kuda yang paling sederhana. Ini adalah yang paling mudah dipahami. Ya, nanti soal yang kedua kita gunakan rangka jembatan. Ya, itu kuda-kuda dulu. Ini biar mudah ya, biar mudah. Nanti kalau kamu mudah, oh ini caranya gini. Nah, nanti yang lain lebih mudah lagi. Oke, oke ya. Oke.
Contohnya konstruksi rangka kuda-kuda dan pembubaran seperti gambar di bawah. Ya, konstruksi rangka kuda-kudanya, nah ini kita lihat, ini statis tertentu dalam atau statis tak tentu dalam. Ya, perhatikan ini. Nanti kalau statis tak tentu dalam, maka pada suatu titik pasti akan berhenti. Ya, tidak bisa dilanjutkan. Tapi kalau statis tertentu dalam, maka dari titik awal sampai titik akhir bisa dihitung. Ya, bisa dihitung. Oke, kita kemarin sudah sudah saya berikan mengenai syarat atau ketentuan bahwa itu statis tertentu dalam. Ya, oke, kita lihat. Karena tertentu dalam, maka yang kita lihat adalah gaya dalamnya, ya, dalamnya. Jadi yang kita lihat adalah batang nanti hubungannya dengan gaya batang, dan titik simpul. Titik simpul adalah titik pertemuan antara garis kerja, gaya batang. Itu ya. Oke. Kita lihat ya jumlah batangnya. A1, A2, A3, A4, 4, B1, B2, 4 tambah 2, 4 tambah 2, 6, D1, D2, 8, 6 tambah 2, 8, V1 tambah 1 berarti 9. Jadi ini jumlah batangnya ada 9. Ya, jumlah batangnya ada 9. Berapa jumlah titik simpulnya? AB, A1, B1, 2 tambah 1, titik simpul 1, 2, 3, 4. Jadi 2 tambah 4 berarti 6. Ya. Rumusnya adalah 2 kali titik simpul dikurangi 3 sama dengan jumlah batang. Ya. 2 kali titik simpul itu 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2, 16. 16 kurang 3. 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2, 12. Kurang 3, 9. Jumlah batangnya 9. Oke, 9 sama dengan 9. Oke. Berarti konstruksi ini adalah statis tertentu dalam, sehingga dengan cara keseimbangan, dengan persamaan keseimbangan, gaya batangnya bisa dihitung seluruhnya. Oke ya. Oke, P1 sama dengan P5 sama dengan 500 Newton, P2 sama dengan P3 sama dengan P4 1000 Newton. Ya. Oke, Mas Geraldi, tolong jangan gunakan seperti itu. Mas Gerardi Maulana. Maaf, Pak. Ya. Oke, ya. Oke. Nah, ini konstruksinya simetris. Kalau simetris, maka VA sama dengan VB sama dengan setengah kali jumlah gaya. Ya, gayanya adalah P1, P2, P3, P4, P5. Berarti VA sama dengan VB sama dengan setengah kali P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5. Ya. P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 sama dengan 4.000. 4.000 kalikan 2 dibagi 2 sama dengan 2.000 ton. Jadi VA sama dengan VB sama dengan 2.000 Newton. Ya. Oke. Atau sigma MB sama dengan 0. Sigma MB sama dengan 0, maka VA kali 8 dikurangi P1 kali 8 dikurangi P2 kali 6 dikurangi P3 kali 4 dikurangi P
V4 kali 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan VA sama dengan 2000. Oke. Nah, ini. Ya. Oke. Jadi kita dapatkan VA sama dengan 2000. Oke. Karena ini adalah statistik tertentu dalam, tadi sudah saya sebutkan tadi ya, ini adalah statistik tertentu dalam, maka untuk menghitung gaya batangnya ya bisa menggunakan keseimbangan, persamaan keseimbangan. Ya, oke, sini. Nah, kita di sini batang A1 dan A2 membentuk sudut. Sehingga kita perlu mengetahui berapa sudutnya alfa, ini sudut alfa, ya, ini sudut alfa, ya. Berapa sudut alfanya? Maka kita lihat segitiga A24 ini ya. Saya jangan melihat segitiga A14 ya. Jangan karena apa? Karena segitiga A14 merupakan segitiga sama kaki ya. Untuk menghitung kemiringan suatu batang, gunakan segitiga siku-siku. Ya, sehingga segitiga siku-siku adalah A24 ya, A24. Oke, A24 ya ini. Nah, ini jadi ini adalah A24 ya. Oke. Nah, A4 ini adalah 4, panjangnya 4. A4 ini kan ini batangnya 8, 8 bagi 2 4. Tinggi 42, tingginya ada 3 meter. Oke, 3 meter. Nah, ini berarti sisinya adalah segitiga siku-siku, sisinya 3, 4, maka ini namanya segitiga istimewa. Karena apa? Karena miringnya pasti 5. Ya. 5 itu pasti. Ya. Maka tangan alfa sama dengan 3/4, 0,75. Sinus alfa 3/5, 0,6. Ya. Terus kosinus alfa 4/5 sama dengan 0,8. Nah, ini kamu cari dulu. Kenapa ini kamu cari sinus kosinusnya? Karena nanti kalau kita gunakan sinus dan kosinus, nah, karena nanti kan ini berarti sisi miring A1. A1 misi miring kan berarti nanti harus kita uraikan menjadi A1 vertikal dan A1 horizontal, atau A1 cos alfa dan A1 sin alfa. Maka sudutnya udah ada di sini. Ya, jadi kita tidak perlu ngitung lagi nanti. Sin alfa berarti ambil aja 0,6. Cos alfa sama dengan 0,8 supaya kita tidak menghitung-hitung lagi. Ya, oke ini. Ya, jadi sudut kemiringan A1 dan A2 itu sudutnya 36,869. Ini kalau ini lurus, ini alfa. Ini alfa. Kalau kita lurus, ini alfa. Ya, ini alfa. Ini alfa. Ini alfa. Ini alfa. Oke. Alfa semua. Ya. Oke, jadi nanti kalau sinus gunakan 0,6 ya, sinus gunakan 0,6, kosinus 0,8. Ya ini. Oke. Oke, sudah. Berarti kita sudah dapatkan sudut kemiringannya. Sekarang kita lihat sekarang. Ya. Yang mana kita akan dicari? Oke. Maka kita potong dulu yang hanya ada 2 sih kan. Titik simpul yang hanya mempunyai 2 gaya batang yang belum diketahui adalah titik simpul A atau B. Berarti kita mulai dari A boleh, dari B boleh. Tapi usahakan lukisan kita jalannya dari kiri ke kanan sehingga kita dapatkan titik A dulu 1. Berarti ini kita potong ya. Titik A kita potong, titik A kita potong. Titik A bekerja VA, P1, A1 dan B1. Ini ya. Ya. Ini VA, P1, A1, B1.
Ya. B pada sumbu X, ini kan ini sumbu X. Sumbu X ini sumbu Y. Ya kan, Y kan gitu ya. VA dan P pada sumbu Y, B1 pada sumbu X. A1 membentuk sudut alfa tadi. Nah, ini kan membentuk sudut alfa. Maka A1 diuraikan menjadi A1Y dan A1X. A1Y sama dengan A1 sinus alfa, A1Y sama dengan A1 sinus alfa, A1X sama dengan A1 cos alfa. Perhatikan ini. Ya. Oke, ini sudah. Nah, maka kita jumlahkan. Kalau sudah ini kita jumlahkan aja yang vertikal, yang horizontal. Nah, ini ya, yang vertikal kita jumlahkan dulu. Boleh yang vertikal kita jumlahkan ini. Kita jumlahkan. Nah, ini kan ada VA, ada P1, ada A1 sin alfa. Ya. Ke atas kita anggap positif, ke bawah kita anggap negatif, maka VA min P1 plus A1 sin alfa sama dengan 0. Ya, berarti A1 sin alfa berarti A1 kali 0,6. Jadi 0,6. Jadi 0,6 A1 ya. Ini ditambah VA 2000 dikurangi P500. Maka 0,6 A1 sama dengan 1.500, maka A1 kita dapatkan min 2.500. Karena min maka tekan. Karena apa? Karena tadi dianggap ya, anggapan tadi yang belum tahu kan A1 kan belum tahu. Kata anggap tarik ya. Tapi kenyataannya nilai kita dapatkan min. Maka jadi tekan, A1 tekan. Ya, oke. Sudah itu kita ke horizontal. Ini horizontal kan ini. Nah, ini. Horizontal ada A1 cos alfa, ada B1. Arahnya ke kanan kita anggap positif, ke kiri kita anggap negatif. Berarti sigma sama dengan 0, B1 plus A1 cos alfa sama dengan 0. Ya. Oke ya. A1 cos alfa kita pindah ruas, min, jadi B1 sama dengan min A1 cos alfa. A-nya tadi min, jadi min 2000 dikalikan 0,8. Ya. Min kali min plus. Ya, min kali min plus. Jadi 2.500 dikalikan 0,8 sama dengan 2.000. Oke, 2.000. Hasilnya plus, maka B1 tarik. Ya, B1 tarik ini. Oke, kalau udah kita plotkan di sini, blok gitu, kita ganti sekarang. Ya. Kita ganti. Ya, kita ganti ke titik 1. Ini yang kedua. Nah, 2 ya. Titik 1 ada A1 tekan tadi, ke angka 1 ada tekan. P2 arahnya ke bawah, A2 belum tahu kita anggap tarik, D1 juga belum tahu kita anggap tarik. Jadi ini. Nah, ini. Ini yang kedua. Ya, ini. Ya. A1 tekan, nah ini tekan nanti kan dapat sini, ini tekan. Nah, sekarang A1 arahnya sudah saya rubah, A1 arahnya sudah saya rubah, maka A1 nilainya tidak nilai negatifnya tidak dimasukkan. Harus dimasukkan positif. Kenapa? Karena arah A1 sudah saya rubah ya. Jadi tekan. Ya, ini. Jadi kalau arah ini sudah saya rubah, maka nilai A1 nilainya di positif ya. Nah, oke. Ya, jadi A1 cos alfa, A1 sin alfa, P pada sumbu Y, A2 ada A2 sin alfa, ada cos alfa, D1 ada D1 sin alfa, ada D1 cos alfa. Ini ya. Oke. Yang horizontal kita jumlahkan, yang vertikal kita jumlahkan ya. Jadi yang
vertikal ini vertikal ya. Vertikal ada A2 sin alfa, ada P2, ada A1 sin alfa dan D1 sin alfa. Ya, ini sudutnya samakan, ini alfa juga ya, ini alfa. Jadi apa? Ini alfa, ini alfa, ini alfa, ini alfa. Ya, maka ini ya. Berarti D1 arahnya ke bawah, D1 sin alfa arah ke bawah, A1 sin alfa arah ke atas, P2 arah ke bawah, A2 sin alfa arahnya ke atas. Jadi di sini ya, yang arah ke atas kita anggap positif, kemarin negatif, berarti A1 sin alfa min D1 sin alfa min P2 plus A2 sin alfa ini. Ya ini. Ya ini. Ya, oke. Jadi ini urutannya mungkin nggak urut tadi kan, min arah bawah P2 min P2 plus A1 sin alfa plus A2 sin alfa min D1 sin alfa. Alfanya kan 36, sekian itu alfa kan? Ya, oke. Maka kita dapatkan 0,6 A2 0,6 A2 min 0,6 D1 sama dengan 500. Ini adalah persamaan pertama. Ini persamaan pertama. Ya. Oke. Ya. Sekarang yang horizontal itu ini horizontal. Ya, ini horizontal. Horizontal ada A1 cos alfa, ada A2 cos alfa, ada D1 cos alfa. Berarti ada 3 gaya. Ya. Ke kanan kita anggap positif, ke kiri kita anggap negatif, maka A1 cos alfa plus A2 cos alfa plus D1 cos alfa. Ya, plus ini alfa ya, alfanya 36, sekian. Sehingga A1 cos alfa itu kan 2000 ya. A1 cos alfa itu kan 2000 tadi ya. Nah ini. Ini kan A1 cos alfa kan ini A1 cos alfa sama dengan 2000. Nah ini. Ya, maka saya langsung di sini 2000. Mana dari 2000? Ya ini tadi. Ya. 2000 plus 0,8 A2 plus 0,8 D1 sama dengan 0,8 A2 plus 0,8 D1 sama dengan min 2000. Ini persamaan kedua ya. Oke, kita punya dua persamaan, ada dua bilangan yang kita cari. Maka kita gunakan metode atau cara apa namanya ini? Interpolasi ya. Kita interpolasi. Persamaan 1 kita kalikan 0,8, persamaan 2 kita kalikan 0,6. Atau boleh aja persamaan 1 kita kalikan 0,6, persamaan kedua kita kalikan 0,8 bila boleh ya. Boleh aja ya. Oke. Hasilnya sama ya. Ini 0,8 ya, berarti persamaan 1 ya, 0, kali 0,8 plus ya ini ya, plus ini, terus persamaan kedua kalikan 0,6 ya, ini sama kan 0,8 ini. Nah, dikurangkan sekarang, ini kurang. Kalau kurang maka yang bawah tandanya berubah. Ini min, jadi ini hilang ya, ini hilang habis. Ini min 4,8 min 4,8 berarti min 96 D1. Ini min, ini plus ya. Min 400 plus 1.200 berarti plus 800 ini. Maka D1 sama dengan 800 dibagi min 0,96, kita dapatkan min ya 833,33 Newton tekan. Oke, kalau D1 sudah kita dapatkan, maka D1 kita masukkan bisa di persamaan 1, boleh di persamaan 2. Silahkan aja. Ya, D1 ini diganti, maka kita dapatkan A2, kita dapatkan min 1666,667 Newton tekan. Jadi kedua-duanya D1 dan A2
2, dua-duanya tekan. Oke? Oke, kalau udah titik 1 kita plotkan lagi sini, ya, plotkan lagi ke sini, ya. Oke. Plotkan 1 terus kita pindah, ya. Kita pindah ke titik berikutnya, yaitu titik 2, ya, ke titik 2 ini. Titik 2 adalah yang ketiga. Ya, perhitungan yang ketiga adalah titik 2. Titik 2 ini. Nah, ini. Ya. Titik 2 ini, ya ini. Ya. Titik 2 di sini kita lihat ada A2, ada P3, ada A3, ada V, ada 4. Ya, berarti di sini juga ada 4. Ada A2 ini, A2, ada P3, ada A3, ada V. Ya. A2 dan A3 membentuk sudut, maka kita uraikan ya keterangan sumbu X dan sumbu Y, ya. A2 cos alfa sumbu X, A2 sin alfa sumbu Y. A3 sin alfa sumbu Y, A3 cos alfa sumbu X. Berarti di sini kalau A1, A2 sudah diuraikan, maka yang horizontal adalah A2 cos alfa dan A3 cos alfa. Yang vertikal sumbu Y ada P3, ada V, ada A2 sin alfa, ada A3 sin alfa. Oke. Nah, ya. Oke, sekarang yang horizontal dulu, ya, yang horizontal ini. Ini yang horizontal ini. Nah, ini horizontal, ya. Sigma sama dengan 0, ke kanan kita anggap positif, ke kiri kita negatif. A2 cos alfa plus A3 cos alfa sama dengan 0. Berarti cos alfa sama dengan cos alfa, habis tinggal A2 sama A3. Maka A3 besarnya sama dengan A2. Nah, ya, tekan. Oke, nah, tekan kan? Udah. Oke. Oke, sekarang kalau udah yang vertikal ini. Nah, ini vertikal. Ini vertikal, ya. Ada P3, ada A2 sin alfa, ada V, ada A3 sin alfa, ada 2A, 2 sin alfa. Ya, oke. Ini. Ya. P3 arahnya ke bawah, A2 sin alfa arahnya ke atas, V2 arahnya ke bawah, A3 sin alfa arahnya ke bawah. Ya. Oke, sigma V sama dengan 0, yang ke atas kita anggap positif, maka A2 sin alfa min P3 min V min S3 sin alfa. Ya, ini. Ya, kalau kita uraikan maka V sama dengan plus, ya, V sama dengan plus 1000 Newton. Tarik, ya, karena plus, ya. Ini nanti karena perhitungan ini nanti kamu cek lagi, ya, kamu cek lagi nanti kalau sudah saya share kamu cek lagi, ya. Oke, kamu pelajari ini. Oke. Titik simpul 2 sudah selesai. Jadi ini langkah ketiga selesai. Kita plotkan lagi di sini, ya, kita plotkan lagi ke 3. Kita pindah sekarang, ya. Kita pindah, ya. Pindah ke titik 4 ini. Ke titik 4. Ini. Titik 4 itu nih. Nah, ini ya. 4. Ya. Langkah keempat ini 4. Pada titik 4 ada batang B1 tarik, D1 tekan, V tarik, D2 belum tahu, B2 juga belum tahu. Maka D2 kita anggap tarik dan B2 juga kita anggap tarik. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gaya. Ini, ini. Ya, ini. Ada 5 gaya, B1, D1, V, D2, dan B2.
Ya, ada 5, B1, D1, D apa V, D2 dan B2 ya. D1 dan D2 membentuk sudut ya. D1 tadi tekan ya, tadi tekan di sini. Jadi kalau ada rubah arahnya sudah dirubah, maka nilainya dimasukkan positif. D1-nya kita akan masukkan positif. D2 belum tahu, kita anggap tarik. B2 belum tahu, kita anggap tarik. Kita anggap ya. Jadi kalau menganggap itu belum tentu benar, ya, bisa salah. Oke, nah ini ya, oke. Sigma vertikal dulu. Ini sigma vertikal dulu. Ya. Ya. Sigma vertikal ada V, ada D1 sin alfa, ada D2 sin alfa. Ya. Ya, ada D1 sin alfa, ada V, ada D2 sin alfa. Oke. Yang ke atas kita anggap positif, ke bawah kita anggap negatif, maka V arahnya ke atas plus 2 D2 sin alfa min D1 sin alfa. Nah ini ya. Ini ya, oke. Maka kalau kita uraikan kita dapatkan min ya D2 sama dengan min 833,33 Newton. Tekan. Ya nanti ini nanti kamu uraikan sendiri ya ini ya yang sin 0,6 cos 0,8. Oke. Nah, terus kalau apa ya, kalau sudah vertikalnya sudah, sekarang horizontalnya ini. Ya, horizontalnya ini. Nah, ini. Ya. Horizontal ada B1, D1 cos alfa, B2, D2 cos alfa. Ya. Ke kiri kita anggap negatif, ke kanan kita anggap positif. Berarti min B1 plus D1 cos alfa plus B2 plus D2 cos alfa sama dengan 0. Ini. Ya. Oke, ini. Maka kita dapatkan B2 sama dengan plus 2000 tarik. Ya, tarik. Oke, ini tarik. Jadi D1 cos alfa ya. D1 cos alfa, D2 cos alfa, B1 ya, terus B2. Oke, ini. Ya. Oke, nah. Oke, ini sudah selesai, titik 4 sudah selesai ini ya. Ini selesai, kita kembali kita cari lagi titik 4 kita plotkan lagi, kita kembalikan lagi ke sini ya, kita kembalikan tadi ke sini. Terus kita cari lagi ya, cari lagi ke sini. Kita ke titik 3, ini yang kelima. Kelima ya. Pada titik 3, langkah kelima, ada D2, ada A3, ada P4, dan ada A4. Ya, di sini sekarang D2 sudah tahu, D3 sudah dicari, P4 diketahui, tinggal A4 saja. Ya, jadi tinggal A4. Ya, D2 tekan, A3 tekan, P4 arahnya ke bawah, dan A4 belum tahu. Kalau belum tahu maka dianggap tarik. Jadi ini. Nah, ini sekarang. Nah, ini ya. Ada D2 tekan, A3 tekan, P3 arahnya ke bawah, A4 belum tahu, maka kita anggap tarik ya di sini. A4 belum diketahui maka dianggap tarik. Ya, jadi nanti hasilnya positif berarti betul-betul tarik, kalau negatif berarti tekan. D2 kita uraikan ada D2 cos alfa dan D2 sin alfa. A3 ada A3 sin alfa, ada A3 cos alfa. A4
ada A4 cos alfa, ada A4 sin alfa. Oke, ini. Oke. Nah, di sini ya, di sini karena hanya satu, saudara boleh memilih menggunakan sigma vertikal atau sigma horizontal, itu boleh. Ya. Oke, kalau menggunakan sigma vertikal, ya, yang ke atas kita anggap positif, ya, ya ke apa namanya kalau ke atas positif, ke bawah negatif, berarti D2 sin alfa, D2 sin alfa, A4 sin alfa, min A4 sin alfa, min A3 sin alfa, min P3. Ya. Itu kalau kita anggap ke atas positif, ya. Oke. Maka kalau kita uraikan terus kita dapatkan A4 sama dengan min 2500 atau 2500 Newton. Kalau melalui horizontal boleh nggak? Boleh ini, ya. Nah, ini. Kalau melalui horizontal ada A3 cos alfa, D2 cos alfa, dan A4 cos alfa. Ya, jadi ada 3. Jadi ke kanan kita anggap positif, ke kiri kita anggap negatif. Berarti plus A3 cos alfa plus D2 cos alfa plus A4 cos alfa. Oke, itu sama dengan 0. Maka kalau kita teruskan juga sama dengan A4 sama dengan min 2500 Newton tekan. Oke. Nah, ini plotkan di sini sekarang. Nah, kita plotkan di sini. Nah, berarti sudah semuanya. Nah, kalau pengen ngecek boleh aja di sini dicek, ya. Ceknya di sini. Ya. Oke, ini. Ya. Ceknya di sini. Ya, di sini ceknya. Oke. Nah, oke. Jadi ini adalah kontrol. Nah, kontrolnya ini. Tapi kalau nggak dikontrol juga nggak apa-apa karena ini udah kalau cara analis biasanya tidak perlu dikontrol, biarpun kamu nanti kontrol maka hasilnya pasti sama. Oke, ini contoh yang pertama. Ya, contoh yang pertama. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Sambil saya absen, ya. Silakan kalau ada yang mau tanya, ya. Saya sambil ngabsen. Rian. Iya, Pak. Hadir, Pak.
Aryansyah. Jangan diganggu dulu. Dani Adriawan itu lengkapnya siapa ya? Ki Agus Ahmad Dhani, Pak. Ki Agus Ahmad Dhani Adriawan. Oke.
Muhammad Chandra enggak ikut. Muhammad Chandra Hadir, Pak. hadir. Muhammad Chandra Hadir, Pak. Chandra hadir, Pak. Hadir, Pak. iya. Selvi Devia Hadir, Pak. Selvi Devia hadir ya. Iya, Pak. Muhammad Farid Muhammad Farid Muhammad Farid Sayyidina Bapak. Ada, Pak. Hadir, Pak. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Silakan ada yang tanya. Oke, saya kira saudara udah apa namanya, kan saya tinggal ngulang aja, saya kira nggak jadi masalah ya. Oke, kita contoh kedua. Contoh kedua adalah konstruksi rangka jembatan ini. Ya. Ini konstruksi rangka jembatan ya. Sebuah rangka utama sebuah jembatan dan bebanan seperti gambar di ini. Ya, jadi ini ya ini. Konstruksi rangka jembatan bentangnya 4 kali 5, berarti ada 4 ruas. B1, B2, B3, B4 itu ruasnya. Ya, batang B1, B2, B3, B4. Ada 4 kali 5 meter. Jadi setiap ruas itu 5 meter. Jadi bentang AB ada 45 sama dengan 20 meter. Ya. Tinggi rangka 6 meter. Ya, tinggi rangka 6 meter. Ya. Oke, ini hitung gaya batang dengan metode analis keseimbangan titik simpul. Ya. Oke, nanti untuk yang ini saya tidak seluruhnya saya hitung, nanti mungkin hanya saya separuh saja, nanti kamu yang meneruskan. Ya, kamu yang meneruskan. Saya kira tidak ada masalah. Oke, pertama kali hitung reaksi peletakan, ya karena simetris, maka VA sama dengan VB, ya sama dengan setengah kali jumlah gaya. Berarti P1, P2, P3, 20 kali 3, 60, 60 bagi 2, berarti 30. Jadi RA sama VA sama dengan VB sama dengan 30 Newton. Nah, di sini A1 itu kita lihat ya sudutnya alfa ya. Nah, sudut alfa ini segitiganya, dan segitiga A14 ya. Yang tadi rangka tadi adalah A24 ya. Nah, ini kalau yang ini adalah segitiganya adalah A14. Ya, A14 A4 ada 5 meter, 41 ada 6 meter. Ya, jadi ini. Ya. Ini kan ini 5 meter, ini 6 meter. Kan itu. Tangan alfa sama dengan 6/5 1,2 berarti sudutnya 50, sekian, sinus alfanya 0,7682 dan cos alfanya 0,6402. Ini cari dulu. Ini hanya untuk mempermudah nanti. Jadi untuk mempermudah dan untuk mempercepat perhitungan. Untuk mempercepat hitungan. Ya, cara dengan tadi ya, maka ada di sini ya, maka kita ambil kayak titik simpul A, ini A. Ini yang pertama ya. Titik A ada VA, ada A1, ada B1. A1 belum tahu, kita anggap tarik, B1 belum tahu, kita anggap tarik. Jadi ada 3 ini. Nah, ini ya. VA, A1, B1. A1 membentuk sudut, jadi A1 sin alfa, A1 cos alfa. Ya.
Oke, A1 dan B1 belum tahu, dianggap tarik. Ya, oke. Ya, maka dari itu sigma vertikal itu ini dulu. Sigma vertikal sama dengan 0 ini. Sigma vertikal sama dengan 0. Vertikal kita anggap ke atas kita anggap tarik, ke bawah kita anggap turun, anggap negatif, maka VA plus A1 sin alfa sama dengan 0. Berarti 30 plus sin alfa 0,7682 A1, maka A1 sama dengan ini. 30 dibagi 0,7682, kita dapat 9,052 kilonewton. Ini kilonewton ya. Ini kilonewton ya. Salah ini. Ini juga kilonewton. Kilonewton, salah. Ya, A1 tekan. Ya. Dah, terus yang kedua, ini. Ya, yang kedua yang horizontal ini. Ya, horizontal ini. Ke kanan kita anggap positif, ke kiri negatif. A1 cos alfa plus B1 sama dengan 0. Ya. Oke, jadi B1 sama dengan min kali min. Ini tadi kan hasilnya min. Ya, karena masih kursinya belum bisa rubah, maka min kali min plus ya plus 39,02 kali 0,6402 sama dengan 25 plus tarik. Jadi A1 tekan, B1 tarik, hasilnya 25 kilonewton. Oke, sudah, ini sudah selesai. Saya plotkan lagi di sini. Nah, ini kita pindah. Ya. Kita pindah di titik 1. Ini kan titik 1. Ya, titik 1 ada 4 gaya. A1 tekan, P1, A2, V1. A2 belum tahu, V1 belum tahu, maka tetap tarik. Nah, A1 tadi ya, waktu saya tinjau titik A, hasilnya tekan, maka A1 ini saya rubah. Ya, saya rubah ini. Nah, ini A1 saya rubah. Arahnya saya rubah. Karena sudah saya rubah, maka nilai A1 dimasukkan positif, jangan dimasukkan negatif. Ya, karena apa? Karena arahnya sudah saya rubah. Ya, sudah saya rubah. Ya. Oke, itu. Jadi ini yang kedua. Ya, yang kedua. Oke, nah terus ya, yang terus kita sigma vertikalkan ya, sigma vertikalkan ya. Vertikal ini ada P1, ada A1 cos alfa, ada P1 ya. Ke atas kita anggap positif, bawah negatif, maka A1 cos alfa min P1 min V1 sama dengan 0. Maka P1 kita masukkan 20 ya. A1 sin alfa itu 30, maka kita dapatkan V1 plus 10 kilonewton tarik. Ya, ini sudah ada di sini. Oke, sudah, kita horizontal sekarang ya. Yang horizontal itu ini horizontal. Ya, horizontal ada A1 sin alfa, ada A2. Ya. Ya, ke kanan kita anggap positif, berarti A1 sin alfa plus A2 sama dengan 0 ya. Maka A2 sama dengan min 25 kilonewton ya. A1 cos alfa kan 25 ya. Oke, sama dengan tekan. Jadi V1 tarik, A2 tekan. Ya udah, kita plotkan lagi ke sini. Balikkan lagi sini ya. Terus pindah kemana? Nah, pindah ke sini ya. Nah, ini ketiga
Kan ketiga kan ini ketiga. Pada titik simpul 4 ya, langkah ketiga pada titik 4 ada B1, ada V1, ada D1, ada B2. B1 tarik, V1 tadi tarik, V1 juga tarik, V1 tarik, jadi dua-duanya tarik ya. Jadi ada 3, maka kita plotkan di sini. Ini. Nah ini, ya, nah ini kan, nah ini kan, nah B1, V1, D1, B2. Yang membentuk seluruh hanya D1. D1 diuraikan menjadi D1 sin alfa dan D1 cos alfa. Ya. Oke. Oke, nah kita jumlahkan yang vertikal dulu ya, vertikal dulu boleh ya, ini vertikal ya. Vertikal ada V1, ada D1 sin alfa. Dua-duanya mengarah ke atas, maka V1 plus D1 cos alfa, D1 sin alfa sama dengan 0, maaf ya. V1 plus D1 sin alfa sama dengan 0. Ya. Oke. Maka kita dapatkan D1 sama dengan min ya. D1 kali sin alfa plus 10 V1 tadi kan 10 V1 ini. Nah, plus kan ini. Maka D1 sama dengan min 10 dibagi 0,7682 sama dengan kita dapatkan min 13,017. Tekan. Ya, tekan. Terus yang ke selanjutnya yang horizontal, sekarang horizontal ini. Horizontal ini. Nah, ini kan ini horizontal. Horizontal ada B1, ada B2, ada D1 cos alfa. Ke kanan kita anggap positif, ke kiri kita anggap negatif, min B1 plus B2 plus D1 cos alfa. Perlu perhatikan D1 tadi nilainya dan min. Ya. Maka min 25 ya. Min ini apa namanya B2 sama dengan apa ini min ya. Ini hasilnya min ini. Ya, min 13 kan ini kan. Ya, min maka hasilnya B2 sama dengan plus 16,667 kilonewton. Tarik ya. Min 12 ini ya, min 12 plus kali min. Nah, ini D1 kan min sama dengan ini. Ya. Oke, ini. Ya. Oke, titik simpul 4 sudah selesai. Saya plotkan lagi di sini. Kita pindah ke titik berikutnya, yaitu titik 5 ini. Nah, saya sampai titik 5 aja ya. Nanti kamu lanjutkan ke titik 2, 3 dan 4 ya. Titik 5 titik 4 di sini kita dapatkan B2, V2 dan B3. Dapatkan di sini. Nah, ini. Oke, nih. Nah. Oke, di sini ya. Ada B2, ada B3, ada V2. Ya. Oke. Oke, yang pertama kita ke vertikal dulu ya, sigma vertikal sama dengan 0 ini. Ya. Vertikal sama dengan 0. Di sini hanya ada V2 aja, yang lain tidak ada, maka V2 sama dengan 0 ya, V2 sama dengan 0. Sudah. Terus ke titik ke horizontal. Horizontal itu ini. Ya, ini horizontalnya ya, horizontalnya. Ada B2, ada B3. Ke kanan kita ke positif, ke kiri kita negatif. Min B2 plus B3 sama dengan 0. Maka
B3 sama dengan B2 sama dengan 16, sekian. Oke, ini. Oke. Oke, ini ya kita sampai sini dan tolong kamu cek ulang kembali, mungkin Pak Jaka memberi tandanya mungkin ya salah. Ya, maka itu saya minta tolong ke saudara, kamu cek lagi soal nomor 1 dan soal nomor 2 kamu cek minggu depan. Kalau Pak Jaka ada yang salah, ya tolong dibenerin. Nah, nanti kita bahas minggu depan. Oke, itu untuk materi hari ini. Ya, minggu ini harusnya minggu kemarin, ya, minggu kemarin. Silakan kalau ada yang tanya. Oke, silakan yang tanya. Materi hari ini, ya. Saya ulang lagi, tolong contoh soal ini kamu cek ulang lagi. Siapa tahu Pak Jaka ada tanda yang salah. Ya, kalau tanda salah mungkin saudara bisa perbaikan. Oke, nanti kita bahas besok. Oke, silakan ada yang tanya. Saya bertanya, Pak. Iya. Tahu gitu tuh kita nyarinya dalam bentuk vertikal atau horizontal itu gimana, Pak? Maaf Mas, nggak jelas, gembruyuk. Nggak jelas suaranya. Tahu kita nyarinya dalam bentuk titik simpul vertikal atau horizontal itu gimana ya, Pak? Apanya? Ya itu Mas, titik simpulnya kita letakkan pada sumbu X dan Y, Mas. Ya, jadi sumbu X dan Y kan bisa itu, Mas. Nah, ya. Jadi titik simpul ini kepotong, ya. Perhatikan dulu ya. Titik simpul ini, ya, titik simpul ini kita potong, ini misalnya titik 1A ya. Titik simpul ini kita potong, terus kita letakkan pada sumbu X dan Y. Ya. Perhatikan ini. Nah, ini kan sumbu X. Ya, ini sumbu X, ini kan sumbu X ini. Ini sumbu Y. Jadi sumbu X dan sumbu Y kita buat dulu. Ya. Sudah kita buat, titik simpul A ini kita potong. Ya. Titik A ini letakkan pada titik 0. Ya. Titik 0. Nah, udah, terus ini VA kan menuju titik 0 atau menuju titik A. Ya. Titik 0 ini kita ganti menjadi titik A. Jadi ini titik simpul A. Oke. Nah, terus B1 kan horizontal. Ini B1 horizontal kan, Mas? B1 horizontal letakkan ke sumbu X. Ya, terus A1 membuat sudut alfa. Ini alfa sudutnya apa nih? A1, ya. Sudah itu dapatkan alfa, sudutnya alfa kan di sini tadi. Ini. Ya, sin alfa dan cos alfa kan di sini sudah. Nah, oke, terus ini diuraikan, A1 diuraikan ke sumbu Y dan sumbu X. Nah, gitu. Baru ini kita uraikan menjadi ini. Nah, ini dan ini. Nah, ya. Ya, jadi kita buat dulu ya. Kita buat dulu sumbu X dan Y-nya. Nah, sumbu X dan Y-nya sudah, baru titik simpul ini ya kita potong. Ini kita potong lepas ya Mas ya, kita potong
kita plotkan pada sumbu X dan Y. Di mana sumbu 0 pada sumbu XY itu merupakan titik simpul. Titik simpulnya itu A, maka ini saya ganti A. Ini bukan 0 tapi saya ganti A. Jangan 0 Mas ya. Oke. Oke, baru kita gambarkan ini ya, VA, B1 dan A1 kita gambarkan di sini. Ya. Oke, itu Mas. Ya, kalau yang membentuk sudut A1 membentuk sudut, maka A1 diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Ke sumbu X adalah A1 cos alfa, ke sumbu Y adalah A1 sin alfa. Jadi kalau nanti sudutnya kamu ngambil terhadap sumbu X, ya, terhadap sumbu X, Mas, dengan catatan sumbu X ya. Jadi kalau kita sudutnya selalu kita ambil dari sumbu X, maka yang vertikal itu pasti sinus. Yang horizontal pasti kosinus. Oke, itu Mas. Mas Geraldi tadi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Oke. Mungkin yang lain? Yang lain silakan. Oke, kalau nggak ada, kita ke minggu sekarang ya. Itu adalah minggu ke ini saya ngerjakan tugas ya, latihan. Ini latihannya. Jadi untuk latihan dan tugas ini tugas nanti kumpulkan nanti bareng-bareng waktu sudah saya kasih soal ke Ritter ya. Ini tugas nanti ngumpulkan nanti bareng-bareng ya. Ini tugas ya, semuanya jembatan. Saya tidak menggunakan rangka tapi jembatan ya, semua jembatan. Hitung gaya batang dengan cara analis keseimbangan titik simpul. Soal 1 dan soal 2 ini tidak simetris sehingga VA tidak sama dengan VB. Ya, soal nomor 1 dan nomor 2. Jadi untuk menghitung VA-nya sigma MB sama dengan 0, maka P kali ya P1 kali 15 plus P2 kali 10 plus P3 kali 5 plus PH kali 8 dibagi 20. Nah, sudah itu baru sigma vertikal boleh. Sigma vertikal sama dengan 0, VB sama dengan P1 plus P2 plus P3 dikurangi VA. Ya. Untuk menghitung HA, maka kita kan sigma H sama dengan 0, maka HA sama dengan PH. Oke. Begitu juga untuk soal nomor 2. Jadi nanti di sini pada titik A ada VA, ada HA, ada A1 dan ada B1. Begitu juga untuk soal nomor 2. Ya, yang lain tetap sama. Ya. Oke, yang lain tetap sama. Ya. Oke, ini soalnya ya. Nanti ini soalnya kamu kerjakan ya. Minggu depan kita masuk ke Ritter. Yang mungkin tidak hanya sekali, tapi mungkin 2-3 kali ya pertemuan. Karena Ritter nanti kalau kita usahakan bisa offline ya. Untuk Ritter kita usahakan offline ya, nanti sebelum nanti kalau diizinkan sama jurusan nanti saya kasih tahu ya, paling enggak sehari sebelum kuliah nanti saya kasih tahu. Nanti kalau saya tidak ngasih tahu berarti tidak diizinkan oleh jurusan. Oke, itu materi hari ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silakan materi hari ini, kalau ada yang perlu ditanyakan silakan. Silakan, ada yang tanya. Mbak Windy, mungkin ada yang tanya Mbak Windy Rahmasari.
Belum ada, Pak. Belum ada. Untuk soalnya kira-kira udah jelas? Cukup jelas, Pak. Jelas. Oke. Yang lain, Mbak Nadila Maharani, ada yang bertanyakan tentang soal juga gitu. Jadi soalnya ya, itu soal tugas ada grafis secara grafis, keseimbangan titik simpul, grafis secara kremona, dan analis keseimbangan titik simpul. Sudah ada 3 ya. Dan nanti saya tambah lagi writer ya. Oke, karena nanti banyak online, maka penilaian saya beratkan untuk tugas ya. Tugas saya beratkan ya. Kalau kemarin itu hanya sekian persen, mungkin presentasinya kita naikkan ya. Maka itu untuk tugas kerjakan dengan baik, rapi ya. Nulisnya jangan bolak-balik ya, dan jangan halamannya dibagi. Nah, nanti kalau kamu bagi atau bolak-balik nilainya berkurang. Kalau bolak-balik berarti halaman yang sebaliknya tidak terbaca. Jadi saya ngomong gitu nanti jangan ada yang protes. Lupa ini kan sebaliknya sudah ada. Nah, maka saya bilang dulu, maka kalau bolak-balik yang saya baca hanya yang muka, yang belakang tidak saya baca. Ya. Jadi nanti kalau ada yang protes, saya jauh hari sudah saya kasih tahu. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Mbak Ayu Nabila, ada yang perlu ditanyakan Mbak Ayu? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Muhammad Akbar, Mas Muhammad Akbar ada yang tanya? Tidak ada, Pak. Nggak ada apa? Tugas-tugasnya itu kira-kira udah jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau udah jelas, mungkin materinya hari ini sampai situ. Minggu besok kita masuk writer, ya, masuk writer. Oke, sekian aja, ya. Kalau tidak ada yang tanya, kita cukupin sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.